Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, insya Allah pada kita kali ini kita masih akan melanjutkan kajian kita pada pertemuan Sabtu yang lalu. Kita membahas satu tema, umat Islam bersatulah. Berangkat dari rasa keprihatinan kita di saat kita sedang mendambakan sejak dulu umat Islam ini bisa bersatu sehingga bisa memberi warna dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan keprihatinan kita tentang upaya-upaya dari luar Islam untuk terus merusak persatuan dan memecah belah persatuan umat Islam. Ini yang kita saksikan juga malah ada upaya untuk memecah belah umat Islam dari dalam. Mudah-mudahan mereka tidak bermaksud untuk memecah belah, mudah-mudahan. Tetapi bagaimanapun pernyataan, sikap dan lain sebagainya telah memecah belahnya umat Islam. Kajian kita Sabtu yang lalu dan Sabtu hari ini dimaksudkan bukan untuk menyalahkan pihak-pihak tertentu, tapi justru sesuai dengan tema kita. Kita ingin mempertahankan dan membangun persatuan. Apa yang seringkali diangkat dan dipermasalahkan itu bukan sesuatu yang perlu dipermasalahkan sampai memecah belah persatuan. Yang harusnya kita konsentrasi justru kita melihat orang-orang yang jelas-jelas sudah sesat karena tidak berpegang pada Quran dan Sunnah. Itu justru yang harus menjadi perhatian kita semua. Syiah, Ahmadiyah, ada LDII, ada macam-macam banyak. Sayangnya kita bukan fokus mengarah ke sana, malah memecah belah di dalam kita sendiri. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menyampaikan bahwa tidak ada alasan kita bersilang pendapat sampai terjadi perpecahan kalau perbedaan itu berada di ijtihad, artinya di ruang yang dimungkinkan kita untuk berpendapat mengikuti ijtihad para mujtahid. Para mujtahidnya sendiri dalam ijtihadnya mungkin benar, mungkin salah. Nah, kita yang mengikutinya juga mengikuti yang mungkin benar, mungkin salah. Sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk mengklaim jika pendapat kita lah yang benar. Karena para tokoh mujtahidnya pun tidak pernah mengklaim kalau pendapat mereka pasti benar. Malah dengan rendah hatinya mereka mengatakan, pendapatku saya yakin benar, tapi mungkin salah. Dan pendapat selain saya, kata Imam Syafi'i, menurut saya salah, tapi mungkin benar. Jadi itu yang pertama ya. Jadi selama itu berada di ruang ijtihad permasalahannya, maka tidak ada satu orang, satu pihak pun yang mengklaim kalau pendapatnya itu yang benar.
termasuk ya pendapat para sahabat. Dari 4 mazhab yang saya tahu, Imam Malik memang yang menjadikan qaulus sahabi, pendapat para sahabat itu sebagai salah satu sumber hukum. Imam Malik, walaupun beliau sendiri berijtihad juga, sehingga lahir mazhab Maliki. Karena tentu para sahabat itu terbatas sekali pendapatnya, karena masalah yang dihadapi oleh para sahabat dahulu 15 abad yang lalu tentu tidak serumit yang kita hadapi sekarang. Itu satu sisi. Sisi yang kedua, ya walaupun sahabat, ya tetap saja manusia yang masuk dalam kategori kullu bani adam khata'un. Kata Rasul, setiap manusia itu bisa berbuat salah. Nah, karena para sahabat juga manusia, ya saya mungkin salah, sehingga saya contohkan 2 sahabat yang pernah mengeluarkan fatwa yang terbukti salah, diakui oleh sahabat itu bahwa itu kesalahan. Ini yang pertama. Yang kedua yang ingin kita tekankan itu, bahwa ketika kita memahami hukum Islam, itu tidak bisa hanya merujuk pada satu ayat, satu hadis saja. Karena antara satu ayat dengan ayat yang lain itu sangat mungkin berkaitan, berhubungan. Ada satu ayat di satu tempat itu dijelaskan oleh ayat lain di tempat yang lain. Atau satu ayat Al-Quran dijelaskan oleh hadis. Atau hadis menjelaskan hadis yang lain. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena Islam itu diturunkan oleh Allah secara bertahap. Jadi Allah yang Maha Tahu menurunkan ajaran Islam ini dengan bertahap gitu. Sejak Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad. Di zaman Nabi Muhammad sendiri selama 23 tahun pun terus bertahap. Istilahnya tadrij, bertahapan gitu. Sehingga saya sudah contohkan pada pertemuan yang lalu, hukum khamar itu tidak langsung ditetapkan oleh Allah haram gitu. Tapi di Al-Baqarah 219 dikatakan manfaatnya ada, mudaratnya juga ada, supaya orang-orang pada masa itu yang dulu terbiasa minum khamar itu kini diingatkan bahwa sebenarnya bahkan mudaratnya itu lebih besar. Nah, itu. Baru tahapan keduanya An-Nisa 43, bahwa jangan pernah sholat dalam keadaan mabuk, makin dipersempit gitu. Baru tahap ketiga Allah mengharamkan. Jadi ketika kita melihat Al-Quran, tidak bisa kita berpegang pada Al-Baqarah 219 atau An-Nisa 43. Itu tahapan untuk umat terdahulu. Nggak bisa lagi kita berlakukan sekarang gitu. Kepada para peminum kita katakan, silakanlah kamu minum, tapi awas ya, mudaratnya lebih besar dari manfaatnya. Silakan, kamu tidak haram minum itu. Nggak bisa lagi. Kita harus pegang Al-Maidah 90. Begitu juga dengan masalah wasiat kepada orang tua dan saudara di Al-Baqarah 180. Itu sudah nggak boleh lagi kita laksanakan, malah jadi berdosa, karena Rasulullah mengatakan la wasiatan liwaris, tidak boleh berwasiat kepada ahli waris. Sementara orang tua dan saudara itu sudah ditetapkan oleh Allah sebagai ahli waris di An-Nisa ayat 11-12. Jadi Al-Baqarah 180 itu
berlaku sebelum turunnya An-Nisa 11 dan 12. Sampai di situ kita pembahasan kita Sabtu yang lalu. Kita sekarang ambil contoh yang lain. Kita ambil contoh misalnya arah kiblat. Rasulullah SAW beserta umat pernah sholat dengan menghadap kiblat ke Baitul Maqdis. Menurut riwayat itu selama 14 bulan. Jadi sholat pertama itu Rasulullah dengan umat menghadap ke Baitul Maqdis. Kalau kita lihat ini kira-kira ke sana, Pak. Ke sana menghadapnya itu. Jadi bertolak belakang itu, sana itu. Selama 14 bulan. Lalu datanglah perintah setelah itu yang ada di Quran. Surah Al-Baqarah 144. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kami melihat engkau Muhammad suka menengadahkan wajah ke langit. Itu gambaran seorang yang berharap sesuatu dari Allah itu. Itu biasanya ya kita selalu menunjuk arah atas gitu. Falan waliyannaka qiblatan tardaha. Maka sekarang kata Allah, kami palingkan kiblat itu ke arah yang engkau senangi. Jadi memang dari awal kalau kita baca asbabun nuzul ayat ini, Rasulullah SAW itu sudah sangat ingin arah kiblat itu ke Baitullah. Tapi beliau tidak. Ya Allah Maha tahu. Digambarkan dalam ayat ini hanya ketika Rasulullah melihatkan wajahnya itu ke langit. Maka dikatakan di sini kiblatan tardoha, kiblat yang kau inginkan, yang kau sukai, yang kau ridhoi. Maka perintah dari Allah, fawalli wajhaka satral masjidil haram. Maka sekarang palingkan wajahmu ya, dari arah kiblatnya ke Masjidil Haram. Itu terjadi menurut riwayat itu di waktu sholat zuhur pada rakaat ketiga. Jadi pada rakaat ketiga ya. Jadi 2 rakaat sholat zuhur pada waktu itu dilaksanakan Rasulullah beserta umat menghadap Baitul Maqdis. 2 rakaat yang terakhir menghadap Baitullah. Itu dengan bimbingan malaikat Jibril. Ini belum dikeluarin ya. Jadi kita bayangkan begini sekarang, kalau di sini Rasulullah sedang mengimami ini jemaah itu, sholat menghadap ke sana ya, 2 rakaat. Nah rakaat ketiganya malaikat Jibril membimbing Rasulullah, jadi kebayang itu dibawa ke sini, ya, karena beliau harus jadi imam kan, dibawa ke sini. Nah jadi waktu itu ya makmum para sahabat ya ikut muter mengikuti gerakan Rasulullah, sambil mereka nggak tahu apa yang terjadi kan perintahnya pada saat itu, ada perintahnya pada saat itu, mereka ikut saja. Imamnya muter ya mereka ikut gitu. Sehingga hanya 2 rakaat lagi selesai dengan menghadap ke sini.
Maka di tempat inilah kemudian dibangun sebuah masjid untuk mengabadikan peristiwa itu, yaitu Masjid Qiblatain, masjid dengan dua arah kiblat. Jadi sekarang pertanyaannya, bolehkah kita meniru Rasulullah selama 14 bulan paling tidaklah menghadap Baitul Maqdis itu? Boleh nggak? Nggak boleh. Aturan itu sudah dihapus oleh Al-Baqarah tadi, Al-Baqarah 144 tadi. Ya udah nggak boleh lagi kita melakukan itu. Kalau kita lakukan itu tidak sah sholat kita, karena salah satu syarat sah untuk sholat itu menghadap kiblat. Nah, kiblatnya sekarang ke Masjidil Haram, ke Baitullah. Jadi berarti yang dilakukan oleh Rasulullah dan umat pada suatu masa tertentu belum tentu harus kita ikuti sekarang. Ini supaya nanti kita bisa memahami ya, urusan jenggot, urusan menutup muka, urusan patung, urusan foto yang sekarang dibesar-besarkan itu. Itu apakah ini termasuk tahapan? Nantinya kita pahaminya itu tahapan hukum, sehingga kita harus kembali lagi ke kondisi awal Islam gitu. Jadi peristiwa ini kemudian dimanfaatkan oleh orang-orang munafik untuk menimbulkan fitnah. Mereka menyebarkan yang mana kiblat yang benar untuk umat Islam itu. Andai kata yang benar itu adalah Masjidil Haram, berarti 14 bulan itu sia-sia Rasulullah dengan sahabat sholat karena salah kiblat. Andai kata arah kiblat Baitul Maqdis itu benar, kenapa harus dipalingkan ke Masjidil Haram? Oh, itu malah jadi fitnah, dibuat jadi fitnah. Ya, itu kerjaan orang munafik lah gitu ya. Padahal dalam prinsip kita sebagai seorang muslim, kiblat itu hanya sekedar arah, karena kita harus sholat berjamaah gitu. Nah, kalau nggak ditetapkan arahnya, nggak kebayang itu. Imam bisa berhadapan dengan makmum itu pahareup-hareup itu pelong-pelong itu. Maka diseragamkan itu. Tapi bukan berarti hanya sah kalau menghadap ke sana. Maka Allah kemudian nanti menyatakan fa inna tuwallu fasamma wajhullah, kemanapun kamu berpaling kamu akan berjumpa dengan Allah. Ini hanya sekedar menyeragamkan saja. Nah, kalau Rasul memang hatinya lebih cenderung ke Masjidil Haram, ya tinggal dialihkan saja kata Allah. Nggak ada urusan itu. Ke sana bisa, ke sini bisa. Tapi setelah itu ditetapkan, maka dia menjadi hukum. Buktinya bahwa arah kiblat itu hanya sekedar menyeragamkan kita untuk sholat gitu ya. Ketika kita tidak tahu arah kiblat, kita sah saja menghadap kemana aja. Dengan keyakinan kita ke sini kelihatannya kiblat itu, sudah sholat. Atau kita tahu arah kiblat tapi tidak bisa kita menghadap kiblat. Karena di kendaraan, misalnya di pesawat, di bus, gimana kita menghadap kiblatnya? Di kereta api misalnya, di bus, pas menghadap ke sana kiblat ke sana, oh, yuk kita ke sana. Pas belok kemana dia enak yuk, gitu. Jadi ini bukan prinsip ya. Jadi kemanapun kita menghadap, kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini hanya sekedar menyeragamkan arah kiblat. Itu mengenai arah kiblat. Lalu kita lihat lagi Quran surah Al Imran 102.
Ini ayat yang sering kali dibacakan oleh para khatib ketika mengawali khutbahnya. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah sebenar-benarnya takwa, dan jangan kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Ketika turun ayat ini, para sahabat gelisah. Apa mungkin kita bisa memenuhi kewajiban ini? Bertakwa sebenar-benarnya takwa. Sebenar-benarnya berarti tidak ada peluang bagi kita melenceng sedikit pun. Kalau sebenar-benarnya takwa kan, ya nggak mungkin melenceng sekecil apapun. Jadi mau berbuat maksiat sekecil apapun gitu ya. Nah, kegelisahan ini kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan turunnya Quran At-Taghabun ayat 16, di mana Allah menyatakan fattaqullah mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah sebatas kemampuan kalian. Nah, baru tenang para sahabat. Dia akan berusaha semaksimal mungkin, tapi kalau mampunya sekian ya sudah. Tapi kalau haqqa tuqatih, mana mungkin itu. Nah itu ya. Jadi dengan demikian Ali Imran 102 itu ya sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan At-Taghabun ayat 16, bahwa Allah hanya menuntut seseorang itu bertakwa dalam batas kemampuan, tidak haqqa tuqatih itu. Walaupun idealnya kita kalau bisa haqqa tuqatih gitu, maka selalu itu yang dibaca, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Tapi siapa yang bisa seperti itu? Saya kira Pak Tarjono saja yang luar biasa solehnya mungkin nggak akan, ya nggak akan bisa ya Pak Tarjono, nggak akan bisa Pak Tarjono ini, padahal solehnya luar biasa, ya toh? Jadi begitulah. Apa Allah tidak tahu? Allah tidak tahu kalau manusia itu tidak mungkin haqqa tuqatih. Kenapa harus ada aturan itu? Mungkin Allah tidak tahu. Allah Maha tahu. Al-Quran ini sudah turun, Pak, sebelum manusia itu sendiri ada. Ke Lauh Mahfuz sudah direncanakan oleh Allah. Tahapannya seperti itu. Allah tahu bahwa manusia nanti akan menerima ini, lalu terjadi perubahan ini. Itu sudah dalam rencana Allah Subhanahu wa taala. Allah itu Maha tahu, tapi begitulah cara Allah mendidik supaya sebenarnya Allah itu menghendaki manusia itu benar-benar haqqa tuqatih gitu. Itu yang diusahakan. Jadi punya target kita gitu. Tapi supaya jangan sampai akhirnya seorang itu jadi pesimis, jadi apatis gitu, maka ditekankan seperti itu. Tapi targetnya ke sana. Masing-masing harus haqqa tuqatih gitu. Walaupun akan diperhitungkan oleh Allah mastata'tum, yang dalam batas kemampuan, sehingga dipacu gitu kan, dipacu untuk mencapai satu target yang optimal gitu. Nah, itu cara Allah mendidik gitu, karena Islam itu hadir untuk mendidik, Pak. Jadi cara Allah mendidik itu dengan tahapan-tahapan itu, mendidik agar seorang itu berhenti dari khamar, diyakinkan dulu, awas, bahayanya lebih besar daripada manfaatnya, jangan sholat dalam keadaan mabuk. Itu cara mendidiknya itu. Ibarat orang sekarang senang makan jengkol gitu ya, sekali makan itu jengkol paling tidak setengah kilo lah gitu. Lalu kemudian diingatkan oleh dokter, betul jengkol itu ada manfaatnya, menambah nafsu makan dan mengandung vitamin
vitamin C itu, jengkol itu. Tetapi mudaratnya lebih besar. Nah itu ya, mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Nah, dia mulai mengurangi itu ya. Jadi kalau kemudian nanti ini ginjal kamu sudah tidak mungkin lagi ini mengolah jengkol itu. Konon katanya kerja ginjal itu cukup berat Pak, untuk jengkol dan putih. Ya, itu sebabnya kenapa orang makan jengkol itu baunya keluar. Karena ginjal tidak bisa menyelesaikan itu dengan baik. Berat bagi ginjal. Lalu kata dokter, kalau kamu masih ingin menghirup udara kehidupan, berhenti kamu sekarang makan jengkol. Nah, baru berhenti. Jadi ada tahapan gitu ya. Dari mulai mengurangi dengan ada vitamin C, tadi vitamin B, no. Jadi fattakullah mastata'tum, bertakwalah kalian dalam batas kemampuan, tapi targetnya haqqa tuqatih, gitu ya. Sekarang kita lihat lagi Quran surah An-Nisa ayat 15. Wallati ya'tinal fahisata min nisaikum, wanita-wanita yang melakukan perbuatan fahisah, wanita-wanita kalian yang melakukan perbuatan fahisah, yang dimaksud di sini zina. Fastashidu alaihinna arba'atan minkum, hadirkanlah 4 orang saksi atas mereka dari kalian, yang berasal dari kalian. Jadi harus ada 4 orang saksi yang menyatakan bahwa si wanita itu telah berzina. Ini kita perlu luruskan dulu ya, kenapa wanita yang disebut, padahal wanita nggak mungkin berzina tanpa ada laki-laki ya. Jadi kecenderungan zina itu terjadi karena wanita, kuatnya di wanita. Makanya kenapa wanita itu diminta untuk begitu menutup aurat, supaya jangan memancing laki-laki untuk berbuat yang zina itu. Karena wanita itu bahaya, menarik gitu, menarik bagi laki-laki itu. Maka azaniyat wazani, wanita pezinah dan laki-laki pezina, jilid masing-masing, itu kan itu. Nah, itu wanita yang disebut lebih dulu. Tapi kalau dalam ayat as-sariqu was-sariqatu, pencuri laki-laki dan pencuri wanita, ya wanita pencuri maksudnya, bukan pencuri wanita, laki-laki pencuri dan wanita pencuri masing-masing dipotong tangannya. Nah itu laki-laki duluan, karena kecenderungan urusan curi mencuri itu laki-laki. Ya ada juga wanita, korupsi juga kebanyakan laki-laki ya, muka tewak, tapi kemungkinan besar laki-laki lah kebanyakan. Jadi di sini pun wallati ya'tinal fahisata min nisaikum, wanita-wanita yang melakukan fahisah, perbuatan fahisah, perbuatan keji, zina, maka hadirkanlah 4 orang saksi. Fa in syahidu, apabila mereka sudah bersaksi, famsikuhunna fil buyut, tahan mereka di rumah, dikurung di rumah. Sampai kapan? Hatta yatawaffahunnal maut,
sampai meninggal. Jadi kalau ada wanita terbukti berzina pada masa itu turunnya ayat ini, maka wanita itu kalau sudah terbukti berzina dikurung di rumah sampai meninggal, gak boleh keluar rumah. Jadi kalau dia berzina umur 20 tahun meninggal usia 80, 60 tahun diimah cicing, dikurung. Tapi kemudian di ujung ayatnya lihat, au yaj'alallahu lahunna sabila, atau Allah akan memberikan jalan lain untuk mereka. Ini sudah rencana Allah, Pak. Bahwa nanti Allah akan memberi jalan lain. Jadi tahapan pada tahap awal ini, hukum wanita itu adalah dikurung, tidak ada didera, tidak ada rajam, kurung. Dikurung selama hidup. Atau Allah nanti akan menetapkan jalan yang lain untuk mereka. Kapan Allah menyatakan ini? Saat membuat aturan ini. Berarti Allah sudah punya rencana, Pak. Nanti akan ada lagi aturan lain untuk mereka itu. Nah, aturan lainnya itu kemudian ya di Quran surah An-Nur ayat 2. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulli wahidin minhuma mi'ata jaldah. Wanita pezina dan laki-laki pezina hendaknya masing-masing itu didera 100 kali. Didera 100 kali. Jadi yang tadi gimana ini? Yang An-Nisa ayat 15. Hapus, udah nggak berlaku lagi. Jadi mansuh hukman la tilawatan. Secara hukum dia sudah terhapus, secara bacaan dia tetap ada supaya kita tahu, oh dulu tahapannya seperti ini. Nggak bisa lagi kita jadikan hukum. Karena ada wanita misalnya berzina, kurung mautnya, nggak bisa. Salah kita, karena itu hanya berlaku pada waktu itu. Jadi yang berlaku sekarang adalah An-Nur ayat 2. Itu yang berlaku sekarang. Lalu di mana hukum rajam? Gak ada di Al-Quran. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu dan para sahabat yang lain, ada tadinya di Quran hukum rajam itu. Bahkan sampai menjelang Rasulullah mau wafat masih ada dalam Al-Quran. Kemudian keluarkan kata Rasulullah dari Al-Quran. Tentu atas perintah malaikat Jibril. Jadi ayat rajam itu ada tadinya di Al-Quran, sekarang dinyatakannya dalam hadis, tidak di dalam Al-Quran. Itu diantaranya hadis al-bikru bil bikr jalda mi'atin wa taghribu amin. Gadis atau perjaka itu dijilid atau didera 100 kali seperti An-Nur ayat 2 tadi. Wa taghrib am, lalu diasingkan selama setahun. Artinya tidak dimungkinkan lagi untuk ketemu mereka itu. Si pria dan wanita yang berzinah ini dikhawatirkan akan terjadi zinah lagi gitu ya. Wa saib bisaibi, nah yang duda atau janda, nah itu dia dalam hadis ini jalda mi'atin, dijilid didera 100 kali, warrajmi, dan dirajam. Jadi adanya di hadis, Pak, hukum rajam itu. Tadinya ada dalam ayat Al-Quran. Jadi jelaslah pada kita sebenarnya hukum ini hukum Islam bukan? Yang zina itu dikurung sampai meninggal itu hukum Islam. Pernah berlaku hukum itu di zaman Rasulullah, sama dengan berlakunya tadi sholat. Pernah sholat menghadap Baitul Maqdis selama 14 bulan. Nah itu hukum Islam. Jadi tahapannya seperti itu.
Sekarang kita lihat lagi Quran surat Al-Anfal ayat 65. Ya ayuhan nabi harzil mu'minina 'alal qital. Wahai nabi, kobarkan semangat juang pada orang-orang mukmin. In yakum minkum isruna sabirun yaghlibu mi'atain. Jika ada 20 orang di antara kalian yang sabar, maka 20 orang itu bisa mengalahkan 200 orang kafir. Allah menjamin kalau orang mukmin itu dengan orang kafir, itu satu mukmin bisa mengalahkan 10 orang kafir. Di sini nggak ada syarat apa-apa. Pokoknya asal ada orang mukmin dengan orang kafir 1/10 kemenangan itu. Allah menjamin seperti itu. Nah sekarang kita lihat ayat 66-nya. Al-an fafallahu ankum wa alima anna fikum du'fa. Sekarang Allah turunkan nilai perbandingan itu. Nilai perbandingan yang ada di ayat 65. Iyakum minkum mi'atun sabirah yaghlibu mi'atain. Jika ada 100 orang yang sabar mengalahkan 200 orang kafir. Berapa ini sekarang perbandingannya? 1/2. Jadi kalau di ayat 65 itu mau sabar mau tidak 1/10. Nah sekarang masih berlaku nggak 1/10? Berlaku. Tidak berlakunya kalau sudah tidak sabar. Dan lemah kesabaran, lemah persatuan, berlaku 1/2. Pada waktu di ayat 65 nggak ada persyaratan itu. Mau lemah kesabarannya, mau lemah persatuannya, menang 1/10. Tapi kemudian dijelaskan lagi oleh ayat 66. Ayat 65 itu tetap berlaku. Tapi kalau umat Islam itu sudah mulai lemah kesabarannya, lemah persatuannya, lemah semangat juangnya, wayahna gak bisa 1/10 lagi, 1/2. Ya. Jadi maksud saya sengaja menyampaikan ini supaya kita sama-sama punya keyakinan bahwa hukum Islam itu turun secara bertahap. Tidak semua, tidak semua, tapi ada yang secara bertahap. Gitu. Termasuk sholat. Sholat itu diperintahkan oleh Allah secara bertahap. Mula-mula hanya sholat malam kan itu. Lalu kemudian datang perintah sholat 5 waktu. Yang sholat malam itu menjadi sunnah. Sholat 5 waktu mula-mula masing-masing hanya 2 rakaat. Lalu dirubah, maghrib jadi 3, zuhur, asar, isya menjadi 4. Setelah itu nambah lagi sholat sunnah rawatib. Lalu ada sholat sunnah duha, sholat sunnah, banyak sekali. Nah itu tahapan-tahapannya. Ya. Nah mari sekarang kita masuk pada masalah-masalah yang sering kali diperdebatkan. Setelah kita tadi tahu 2 hal ya. Pertama, perbedaan terjadi karena ada istihad yang berbeda, pendapat yang berbeda. Dan yang kedua, mungkin karena seorang hanya melihat nasnya seperti itu tanpa dia mau tahu apa asbabun nuzul ayat ini, apa asbabul wurudnya ada hadis itu, apakah ayat ini masih tetap berlaku ataukah sudah dihapus. Nah itu tahapan-tahapan itu. Nah sekarang kita masuk pada masalah.
Saya sering menanyakan itu di beberapa majelis salim, mana yang lebih baik bagi seorang wanita, sholat di masjid atau sholat di rumah? Nah, maka selalu jawabannya adalah sholat di rumah. Belum pernah saya ketemu di satu majelis dengan pertanyaan ini jawabannya lebih bagus di masjid. Selalu sholat di rumah. Di mana letak lebih bagusnya? Di mana letak lebih bagusnya seorang wanita sholat di rumah dibanding sholat di masjid? Ibu di rumah sholat dengan siapa? Sendiri. Sholat sendiri itu pahalanya berapa? 1. Kalau di masjid sholat berjamaah berapa pahalanya? 27. 1 dengan 27 bagus mana? Terus kunaon di imah? Rp27 juta dengan 1 juta rupiah bagus mana? Dari kudu dirupiahkeun mah. Lah ada hadisnya bahwa untuk wanita itu lebih baik sholat di rumah. Malah hadisnya itu kalau bisa di ruangan yang gelap. Ya kan gitu hadisnya. Jadi usahakan kalau bisa di gudang. Jadi ini kenapa sampai terjadi seperti ini, Pak? Sehingga ada hadis lagi yang mengatakan bahwa sholat seorang wanita di rumah itu sama nilainya dengan sholat berjamaah di masjid. Ya, untuk menghibur lah yang waktu itu dilarang sholat di masjid itu. Ini adalah tahap awal Islam. Tahap awal Islam itu bukan hanya ke masjid, keluar rumah pun tidak boleh wanita itu. Kalau mau kita laksanakan semua itu udah salah ini ibu-ibu sekarang kumpul di sini. Makanya ngararaji enak di dia. Gak boleh sama sekali keluar rumah, Bu. Kenapa gak boleh sama sekali keluar rumah? Termasuk ada nanti hadisnya, tidak boleh wanita ziarah kubur. Walaupun suami yang meninggal, nggak boleh ziarah kubur. Itu tahap awal Islam. Ketika, nah itu di zaman dahulu wanita itu ya, wanita itu begitu luar biasa rendahnya di mata kaum pria. Apa hanya terjadi di Arab? Tidak, hampir di seluruh dunia, Pak. Di India dan di Cina, wanita itu dianggap bagian dari laki-laki. Jadi kalau suaminya meninggal, nah istrinya harus ikut mati. Kalau di India itu dibakar hidup-hidup dengan mayat suaminya, wah luar biasa ya. Jadi suaminya meninggal ini, nah maka istrinya dibakar hidup-hidup dengan mayat suaminya. Kalau di Cina dikubur hidup-hidup dengan mayat suaminya. Karena wanita itu hanya bagian dari laki-laki. Jadi kalau suaminya meninggal, istrinya harus ikut mati. Tapi kalau istrinya meninggal, suaminya kawin lagi. Hebatnya laki zaman baheula gitu. Oh, ayo kita mau dikembalikan lagi ke zaman awal. Di Romawi sama, lihat pernyataan para filosof itu, Plato, Socrates, mereka menyatakan manusia, laki-laki itu adalah manusia, sedangkan wanita setengah manusia, setengahnya lagi binatang. Itu filosof terkenal Plato, untuk menggambarkan bagaimana orang-orang Romawi dulu menganggap begitu hinanya wanita. Di Arab
Ya sama. Lahir bayi perempuan langsung kubur. Hina bagi seorang punya anak perempuan. Kumaha teh lamun beak kita perempuan. Makanya yang anak-anak bayi perempuan yang diperkirakan bisa jadi bibit unggul untuk punya keturunan bagus lah gitu ya, untuk pelampiasan hawa nafsu pria, nah itu dibiarkan hidup hanya untuk tujuan itu, untuk melampiaskan hawa nafsu pria. Setelah tidak dipakai, jual di pasar. Jadi dulu laki-laki yang biasa ke pasar bisa sambil beli sayur sekaligus membeli wanita, jadi pulang bawa wanita gitu. Nanti kalau sudah nggak kepake deh, jual deh ke pasar gitu kan. Jangan dinu saja beli yang lain gitu. Inilah kondisi ketika Islam turun. Maka Islam ingin meluruskan ini, ingin mengembalikan kemuliaan wanita. Caranya bagaimana? Kurung dulu si wanitanya, jangan keluar dulu. Ditanamkanlah prinsip ajaran bahwa wanita dan pria itu punya kedudukan yang sama di hadapan Allah. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian siapa? Bukan dilihat apakah wanita laki-laki, yang paling bertakwa. Kalau wanita itu lebih bertakwa, ya dia lebih mulia dibanding laki-laki. Nah, sementara ajaran ini belum tertanam, masih peralihan dari jahiliyah ke Islam, maka Islam melarang wanita keluar supaya terjaga kehormatannya. Mau ditanamkan dulu prinsip ini, lalu dikurung di rumah. Iya, dikurung. Makanya masjid pun dilarang, nggak usah ke masjid. Nah itu awalnya. Loh, bagaimana kalau dia terpaksa harus ke masjid? Maaf, terpaksa harus keluar rumah. Orang tua sakit atau meninggal, masa dia nggak bisa keluar rumah? Silakan keluar, tutup muka, pakai cadar, pakai nikab. Untuk apa? Supaya orang nggak tahu siapa dia. Ini awal Islam, Pak. Nah, kalau kita kemudian mau lagi ke sini, balik lagi ke awal lagi. Balik lagi ke awal, nggak usah wanita, jangan ke masjid, berarti nggak bisa ke mall. Ibu ke mall nggak, Bu? Waktu ke mall selalu didampingi suami. Kalau alasannya itu adalah supaya jangan terjadi fitnah, mana yang lebih memungkinkan terjadi fitnah? Ke mall atau ke masjid? Ke mall. Mana di mall dibagi-bagi gini, bagian ibu-ibu lah, itu bagian bapak. Di masjid mah pakai hijab malah. Dan yang datang ke masjid nutup aurat semua. Di mall. Jadi kalau mau kita kembalikan lagi, kembalikan sana. Nah sekarang saya tanya lagi, ibu-ibu ada yang sudah umroh, haji? Udah. Waktu ibu umroh dan haji, ibu sholat di mana? Untuk wanita itu sebaiknya di rumah. Harusnya ibu di hotel, Bu, jangan ke masjid. Jadi kita diributkan oleh hal-hal semacam ini, sayangnya itu ya. Nah sekarang waktu ibu di Mekah, ibu melihat kan ada bagian untuk wanita itu. Di Madinah apalagi dipisah betul kan untuk bagian wanita, masuk pintunya pun berbeda itu ya. Sekarang pertanyaannya, ulama-ulama di Mekah dan Madinah itu tidak tahu hadis tadi bahwa sebaiknya wanita itu di rumah? Harusnya apa? Ulama itu nyuruh semua ini, pulang kamu, pulang harus ke rumah, wanita sebaiknya di rumah. Itu masa dulu, Pak. Masa dulu. Ibu kalau salat tarawih
konsekuen pisan. Nah, di masjid itu. Sekarang pertanyaannya lagi. Jadi alasan ditutup itu, apakah itu aurat bukan? Cadar itu? Bukan, karena nanti ada hadis Rasulullah SAW ketika menasihati Fatimah putrinya, wahai Fatimah, ketika seorang wanita itu sudah memasuki usia akil baligh, maka auratnya adalah ini seluruh tubuhnya kecuali ini dan ini. Lalu Rasulullah menunjuk kedua telapak tangan dan muka. Nah, sekarang bagi mereka yang berpakai cadar, silakan saja ya. Saya katakan saya tidak ingin mempermasalahkan itu ya. Mereka yang mau pakai cadar, yang mau sholat di masjid, silakan. Yang mau berjenggot panjang, mangga. Yang mau tidak mau di rumah ayah, foto, silakan. Cuman ini marilah kita fahami ya, kita fahami permasalahannya supaya tidak saling tuduh gitu. Karena semangat kita tadi adalah persatuan. Yang memakai cadar itu para ulama-ulama di Mekah sendiri yang pemegang ajaran Syafi'i memerintahkan agar pada waktu sholat hendaknya dibuka. Pada waktu sholat hendaknya dibuka itu si cadar itu. Nah sekarang persyaratan untuk sholat sah sholat itu apa? Menutup aurat. Jadi berarti muka itu aurat bukan? Nah supaya kita paham itu ya. Kalau memang aurat, masa kepada Allah dibuka tapi kepada orang ditutup? Sekarang kita teliti hadis-hadis itu. Kita kenal riwayat waktu Aisyah radhiyallahu anha tertinggal rombongan. Ya tak? Aisyah itu berada di atas unta, di tandunya itu ya, tandu yang ada di atas unta. Karena beliau ada hajat, turun. Ya maklumlah hajat seperti itu, masa mau bilang-bilang, diam-diam beliau pergi di tengah padang pasir yang gelap itu. Nah, setelah beliau memenuhi hajatnya, pulang lagi, rombongan sudah pergi. Kenapa? Dikira Aisyah tidak turun. Lagi pula Aisyah itu konon katanya badannya ramping sekali. Jadi mungkin tidak terlalu inilah ya, ada tidaknya Aisyah itu di punggung unta itu. Gak tahu seramping siapa di ibu-ibu di sini lah. Itu. Nah dia pergilah itu rombongan itu mengira Aisyah nggak turun. Bingung Aisyah sendirian. Bingung beliau sendirian itu. Malam-malam seperti itu ditemukanlah oleh seorang sahabat. Karena sahabat itu tahu kalau ini Aisyah istri Rasulullah SAW, maka dia merasa punya kewajiban untuk menjaga kehormatan Aisyah gitu. Dari mana sahabat itu tahu kalau itu Aisyah? Malam lagi. Apa di gitu heula? Sikap. Saya lihat lagi hadis yang lain. Rasulullah pernah ada seorang Quraisy bertanya dari Ansar kalau salah. Rasulullah, saya bermaksud ingin menikah. Bagus kata Rasulullah. Saya ingin menikahi siapa? Menikahi seorang wanita dari Quraisy. An-nazarta ilaiha, kata Rasulullah, sudahkah kamu melihatnya? Sudah Rasulullah. Di mana? Ngintip dari kebun. Jadi dia di kebun kurma, dia ngintip sampai wanita itu lewat. Sehingga saya tertarik untuk menikahinya. Pertanyaannya, wanita ini pakai cadar tidak? Kalau pakai cadar apa yang tertarik? Kan gak kelihatan cantik tidaknya. Jangan-jangan kumisan.
Saya tertarik ingin menikahinya, berarti dia terlihat kan itu. Sekali lagi, saya menyampaikan ini bukan berarti yang mau pakai cadar harus buka cadar, ya silakan. Tapi jangan pula menyalahkan orang lain yang tidak pakai cadar itu seolah-olah tidak nyunah. Kita tahu sekarang itu hukumnya seperti itu. Yang mau pakai cadar, cadarlah gitu. Silakan aja. Ya. Sok naon deui? Janggut. Di awal-awal Islam, nah lagi di awal Islam nih masalahnya itu. Susah mau membedakan mana muslim, mana bukan muslim. Kemungkinan akhlak masih sarua jahiliyah. Nah, saya jangan-jangan mungkin membayangkan orang-orang muslim di awal Islam masih minum. Yang biasa minum, belum haram kok. Lalu bagaimana membedakan yang muslim dengan yang tidak muslim? Dari penampilan. Sebelum terbentuk kepribadiannya. Nah, penampilannya sekarang. Kata Rasulullah SAW, orang Yahudi mencukur jenggotnya, yang lain ada yang mencukur jenggot, ada kumisnya. Nah kamu kata supaya beda dengan yang lain, cukur kumismu, panjangkan jenggotmu. Supaya kelihatan bahwa kamu itu muslim. Itu di masa awal Islam, karena kepribadian belum terbentuk. Jadi akhirnya pada waktu itu keislaman ditandai oleh jenggot. Anu jenggot panjang muslim, anu tu jenggot panjang. Untung waktu itu Islam pertama turunnya di Arab. Orang Arab tuh punya bakat untuk berjenggot. Coba lamun di Bandung, wah, hese, sampai harus pakai obat itu karena jenggotan itu, sampai habis uang banyak itu. Apakah hanya urusan jenggot? Urusan lain yang lainnya juga. Kata Rasulullah di dalam hadis, Innal Yahud wan Nasara la yasbaguna fakhalifuhum. Ini hadis Sahih Bukhari. Orang-orang dan orang-orang Nasrani yang rambutnya sudah memutih itu dibiarkan putih. Yang sudah wisan putih itu dibiarkan putih. Maka kamu harus beda, kata Rasulullah. Jangan sama dengan orang Yahudi dan Nasrani. Caranya cat rambutmu. Jadi ini masih penampilan di awal Islam, Pak. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Umar bin Khattab radhiyallahu an mencet rambutnya. Tadi kata Rasulullah, bedakan dengan orang Yahudi dan Nasrani, cat rambutmu, cat. Sedangkan Ali bin Abi Thalib, Anas bin Malik, lalu Ka'ab bin Ibnu Ka'ab, ya. Ada siapa salah seorang lagi? Abi bin Ka'ab. Ali bin Abi Thalib, Anas bin Malik, Abi bin Ka'ab. Tidak mencet, putih saja. Berani kita mengatakan Ali bin Abi Thalib, Anas bin Malik, Abi bin Ka'ab itu tenyunah? Mereka faham betul bahwa itu hanya urusan membeda-bedakan aja. Ketika itu Umar bin Khattab itu, siapa yang tidak tahu kalau dia muslim? Siapa yang tidak tahu Abu Bakar Siddiq itu muslim? Siapa yang tidak tahu kalau Ali bin Abi Thalib itu seorang muslim? Jadi menurut Ali bin Abi Thalib, ngapain saya harus seperti itu? Toh seorang sudah tahu kalau saya itu muslim. Nah itu mungkin pandangannya. Artinya ini bukan aturan, yang ini hanya untuk sekedar membedakan
pada saat Islam belum membentuk dalam kepribadian umat pada waktu itu. Apa hanya urusan penampilan ini? Tidak, sampai masalah pekarangan rumah. Kata Rasulullah SAW, pekarangan rumah orang Yahudi itu kotor, jorok, bau. Kalian harus bersih. Maka di zaman Rasulullah, kalau ada rumah, pekarangan rumahnya itu bersih, rapi, muslim. Ini rumah seorang muslim, tanpa melihat orangnya. Jadi ketika melihat sekarang ada sebuah rumah jorok, kotor, runtah di mana-mana, Yahudi. Itu di awal Islam seperti itu. Nah sekarang ari jeung Yahudi mah cegana sarua jorokna udah. Ya. Jadi ini sebelum Islam itu terbentuk pada pribadi-pribadi muslim, maka cara untuk membedakan muslim dan bukan muslim itu dari penampilan. Apakah Islam itu datang untuk merubah penampilan? Tidak. Risalah Islam itu untuk merubah kepribadian. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Nah, saya sudah sangat sering mengatakan ini ya. Apa innama itu adatul has. Innama bu'istu, sesungguhnya aku diutus oleh Allah hanyalah semata-mata untuk membentuk akhlak pribadi, bukan untuk merubah penampilan. Gak ada mana hadisnya itu. Saya diutus untuk merubah penampilan supaya beda penampilan muslim. Gak ada, Pak. Yang mau dirubah Islam itu kepribadian. Jadi perbedaan penampilan itu sebelum kepribadian itu terbentuk. Ya. Bukankah ada hadis yang mengatakan man tasabaha biqaumin fahuwa minhum? Barang siapa yang tasabuh dengan satu kaum, menyerupai satu kaum, maka dia termasuk dalam kaum itu. Nah sekarang kalau urusan jenggot, sekarang tasabuh ke siapa ini? Siapa? Karena orang panjang, Yahudi para ranjang, hipis para ranjang. Jadi sudah tidak ada tasabuh lagi di sini. Ini yang rambutnya putih yang tidak dicat ini Yahudi dan Nasrani. Kalau pegang hadis ini Yahudi dan Nasrani harus dicat, Pak. Nah, kalau kita mengikuti hanya hadis dari arti harfiahnya, tekstualnya, Pak. Kita harus paham apa maksud dari itu semua di sini. Lalu bagaimana dengan lahiriah? Coba lihat hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum. Allah tidak akan pernah melihat bentuk dan rupa tubuh kalian. Bukan itu yang Allah akan lihat. Lalu apa yang akan Allah lihat? Ma fi qulubikum wa a'malikum. Apa yang ada dalam hati dan amal perbuatan kalian. Jelas, makin jelas itu. Bahwa yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang hati dalam, bukan bentuk tubuh, bukan penampilan. Sehingga nggak akan terjadi nanti di akhirat itu ada orang yang luar biasa sudah solehnya itu akhirnya masuk neraka. Ketika dia bertanya pada malaikat, apa yang menyebabkan saya masuk neraka? Tinggi badan. Kamu tinggi badan itu cuma 155. Padahal syarat untuk masuk surga itu kata malaikat minimal 170. Dah. Ada lagi yang tinggi badannya 170 masih kena asup neraka. Ditanya, naon di malaikat itu? Ari saya kunaon? Irung kamu kurang mancung. Ari saya gini mancung. Ya tapi mancung teuing. Wah, nggak ada itu, Pak. Ada itu.
Allah tidak akan melihat bentuk dan rupa kalian. Yang Allah akan lihat itu apa yang ada dalam hati dan amal perbuatan. Ini hadis sahih, Pak. Hadis sahih Muslim, ya. Ada Ahmad dengan redaksi yang agak berbeda gitu. Tapi intinya itu. Nah, ini yang sangat kita sayangkan itu, ya. Harusnya kita bersemangat untuk membentuk dan mengingatkan orang muslim itu agar berkepribadian muslim, bukan ribut di urusan penampilan. Lalu kita tuduh yang bukan gitu, yang penampilannya gitu, bukan orang yang tenyunah. Oh, tenyunah itu berarti bukan muslim, tidak mengikuti sunnah, masa muslim? Bid'ah. Setiap kullu bid'atin dolalah, setiap bid'ah itu sesat, dan setiap yang sesat di neraka semua itu. Belum hijrah. Ini lagi. Hijrah itu kata Rasulullah dalam hadis, al-muhajir man hajara man nahallahu anhu. Orang yang berhijrah itu orang yang berhijrah dari apa yang dilarang oleh Allah. Berarti dia masih dalam kesesatan, itu belum berhijrah ke jalan yang benar. Nah, ini pernyataan-pernyataan ini yang menjadi bibit perpecahan itu, Pak. Ya, belum hijrah, tenyuna. Harusnya kita konsen justru pada tujuan Islam hadir itu untuk membentuk kepribadian. Malah sekarang kepribadian yang Islami itu justru dilakukan oleh orang-orang yang kita sebut orang-orang kafir. Kalau ingin melihat nilai-nilai Islam, ke sana, Pak. Ke Eropa, ke Amerika, Australia, atau kalau Asia ke Jepang, Singapura juga, Pak. Banyak nilai-nilai Islam itu ditemukan di sana, pribadi-pribadi muslim itu. Padahal mereka orang kafir, Pak. Saya ingat pertama kali saya ke Jepang, itu dia dijemput di airport oleh orang kedutaan yang undang saya, kedutaan untuk khutbah waktu itu, khutbah Idul Fitri. Jadi pas beres mau ngambil bagasi, memang diminta ini aja, sudah kami yang ngurus. Kata Bapak jalan aja. Nah, jalan aja. Persis di airport itu saya mau nyebrang, bus mau lewat. Nah, saya mundur lagi. Kenapa mundur? Nyusun ketabrak, Pak. Loh, kenapa nyebrang? Ya nggak ada lampu jalan nggak ada, Pak. Kan di airport ini, masih di suasana airport. Saya nggak jadi nyebrang, bus berhenti, nggak jalan. Terus saya cicing gitu. Saya cicing, nyebrang, si bus eren gitu kan. Orang kedutaan yang jemput saya yang teriak-teriak, Pak Kiai, nyebrang. Oh, saya disuruh nyebrang, ya nyebrang. Begitu saya nyebrang, baru bus lewat. Allahu Akbar. Baru pertama kali menginjakan kaki di Jepang waktu itu, Pak. Ya Allah, saya temukan hadis itu. Hendaknya orang yang berkendaraan menghormati orang yang berjalan kaki. Itu hadisnya kan? Yang berjalan kaki hendaknya menghormati yang sedang duduk. Siapa yang melaksanakan itu? Mereka, Pak. Sok diurang, nyebrang sikat gitu kan. Kalau mau balik jam hujan kasebrot siah rasakeun kan itu. Kita ribut urusan penampilan, Pak, kepribadian mereka. Nah, kadang orang kedutaan nggak terus mendampingi saya, mana saya pengen belanja ya untuk oleh-oleh lah untuk keluarga itu. Pergi sendiri naik taksi, supirnya pakai ini masker. Waktu itu belum, ya, di kita mana aja belum pernah, jarang kita belum pernah lah lihat orang pakai masker itu. Baru setelah pandemi kan,
Dan setelah pandemi, mana lengit deh masker. Naik pakai itu. Ini supir pakai masker. Wah, kenapa emangnya? Dia tahu saya dari Indonesia bawa penyakit kumaha. Oke, saya ke mall itu. Sampai di mall, beberapa pelayan pakai masker juga. Kok mereka bisa tahu kalau saya mau datang ke sini? Saya pikir itu. Akhirnya saya tanya orang kedutaan itu yang pakai masker itu gimana itu? Maksudnya apa? Mereka sedang flu. Maka supaya jangan sampai penyakit mereka menular kepada orang lain, mereka pakai masker. Allahu Akbar. Kan ini lagi nilai ajaran Islam itu. Kalau dulu Rasulullah menganjurkan jika bersin, tutup. Karena konon katanya kalau bersin tuh si 6 meter Pak, bisa kena ke yang di depan Pak. Bisa nular 6 meter itu. Tutup kata Rasulullah. Mereka yang melaksanakan Pak. Di orang bersin, maka kita temukan pinggir jalan Nuhararejo, apa numpuk. Jadi kita ribut aja urusan penampilan Pak. Kepribadian sudah jauh kita tinggalkan Pak. Ya. Apalagi itu Pak itu. Banyak saya ditantang oleh orang kedutaan. Pak Kiai katanya, kalau Bapak berhasil mendapatkan 1 puntung rokok, saya bayar $100. Tapi asal puntung rokok itu dari jalan atau dari trotoar ya. Wah, saya selama di Jepang sibuk dengan puntung rokok. Lumayan menang $10.000 berapa itu kan? Nggak berhasil kan? Si perokok itu kalau sudah habis Pak, sebelum ketemu tong sampah, pegang aja terus itu. Sampai ketemu tong sampah buang. Anak-anak kecil makan apa yang ada bungkusnya, sebelum ketemu tong sampah, pegang aja terus itu. Jadi an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian daripada iman. Siapa yang melaksanakan itu? Orang lain, Pak. Kita ribut urusan penampilan. Kepribadian Islam, ajaran Islam mereka yang melaksanakan. Sehingga saya pikir kalau orang Jepang masuk Islam, kalah kita sudah Pak. Mereka sudah lama melaksanakan ajaran Islam, cuma tinggal baca syahadat aja. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Bertolong-tolonglah. Saya pernah gitulah pergi pakai kereta Pak. Kan bahasa Jepang semua Pak. Nggak ada bahasa Inggrisnya itu. Ya beli tiket di mana gitu, yang mana? Hanya ada yang bingung, mungkin ada yang melihat saya seperti yang bingung, dia nanya gitu, Anda mau kemana? Saya mau ke sini, saya bilang. Oh gitu, bukan di sini katanya beli, kan belinya beli pakai ini kan, masukin uang itu keluar tiket itu kan itu. Harus sebelah sana. Sebelah mana saya bilang? Nah dia lihat jam itu. Oh mungkin dia ukur waktu dia akan kekejar apa tidak gitu kan. Oke katanya ikut saya. Lari dia Pak, saya ikut lari Pak. Ya masukin tok sampai keluar, uang dikembalikan lagi. Sudah ya kamu nanti nunggu sana, saya mau lari lagi ya. Karena takut tram dia keburu itu. Berkeringat dia Pak untuk menolong itu. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, bertolong-tolonglah kamu dalam kebaikan. Itu belanja saya. Nah, itu tadi beli hadiah itu ya, untuk keluarga itu. Kembaliannya itu yang apa? Koin-koin banyak itu. Jadi saya lagi megang koin-koin sebanyak itu, ya koin pulangan menir loba-loba teh sabaraha. Belum apa saya koin-koin itu. Rupanya saya kesenggol orang, jatuh itu koin tuh, wah ngurudul kaditu, ngurudul itu. Saya perhatikan tuh 4 orang yang sibuk ngambilin koin itu Pak, yang ambil koin sini, ngambil koin sana, yang ke jalan, mengembalikan ke saya. 4 orang.
di perang, kok tincak gitu cokok gitu. Atau mungkin dibiarkan aja gitu kan. Subhanallah ya. Jadi nilai-nilai ajaran Islam itu mereka yang melakukan itu. Mereka yang menjalankan nilai Islam itu, ajaran Islam itu. Kita ya cuma ribut urusan penampilan itu. Anda sofatu minal iman, lihat di sekeliling kita ya. Waktu saya kedua kalinya ngisi acara di Jepang itu baru saja ada orang harakiri, Pak, seorang menteri harakiri. Karena hakim jelas memutuskan dia korupsi. Walaupun pengakuan dia kepada istri dan ibunya, percayalah bukan saya yang korupsi, menteri sebelum saya. Anda bisa dia mengaku, pengadilan memutus itu. Maka dia bilang pada istrinya, saya sudah divonis, ya kata istrinya, saya mau nemui ibu saya. Ibunya tidak tinggal di Tokyo, Pak, ayahnya sudah nggak ada. Nah, dia temui ibunya, ibu, percayalah bukan saya yang korupsi, tapi hakim sudah memutuskan. Karena itu saya mau harakiri. Apa kata ibunya? Sebaiknya segera kamu lakukan itu, karena kamu telah membuat rasa malu keluarga. Harakiri. Harakirinya salah menurut Islam itu. Tapi rasa malu berbuat yang tidak baik, kan itu yang hadis Rasulullah, al-haya'u minal iman. Rasa malu itu sebagian daripada iman. Batur, Pak, yang melakukan itu. Di kita lihat keakuan koruptor itu, senyum-senyum. Nggak ada selfie, nggak ada itu. Jadi kebersihan rasa malu bagian daripada iman. Siapa yang melakukan? Mereka, Pak. Kita masih ribut lagi urusan penampilan, saling tuduh, saling tidak nyunah, dan seterusnya. Kumahanya. Ini kita sudah mendekati waktu zuhur, udah 2 kali pertemuan kita nggak ada tanya jawab. Kita akan lanjutkan nanti kalau gitu Sabtu depan. Ini soal celana cingkrang, soal musik dan lagu, ya. Soal bolehkah kita foto-foto itu, kalau naruh foto di rumah. Nah, kita coba bahas itu ya. Mudah-mudahan ya harapan kita gitu ya. Mereka yang punya prinsip semacam ini, ya jalankanlah prinsipnya gitu. Kalau mereka merasa yakin itu yang benar gitu ya. Haknya, karena itu di ruang istihad. Tapi yang kita harapkan jangan lalu menyalahkan orang lain, karena orang lain punya pendapat yang lain juga kan itu. Dan itu dimungkinkan kita untuk berbeda karena kita melihat itu tadi. Kita melihat ilahnya, kita melihat asbabun nuzulnya, kita lihat nasih dan mansuhnya. Kalau tidak begitu gimana kita mau melaksanakan aturan itu gitu. Sampai di sini, nanti kita lanjutkan itu urusan yang lainnya, contoh-contoh yang lain, celana, musik, foto, patung, lagu, ya. Di Sabtu yang akan datang. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan.